biasa baiknya. Kakak yakin pasti kalian luar biasa baiknya. Senang sekali ya hari ini kita kembali beribadah memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nanti Tino yang akan memimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkati ibadah online kami Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat buat kita semua Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tahu gak kalau Tuhan Yesus adalah teman kita semua? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama,
Baik, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan hatinya. Kita mau masuk lebih dalam. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kondisi di luar tidak baik, tapi Tante yakin percaya adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tante tahu kalian anak-anak yang manis ya. Sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Nanti kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau masih memberkati kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala bahaya. Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami umur yang panjang, bahkan hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Tuhan perlindunganku. Mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu perlindungan itu apa sih Tante? Perlindungan itu adalah artinya suatu tempat yang aman. Kalau adik-adik misalnya merasa takut, sedih,
Tante yakin dan percaya. Apakah adik-adik di sini ada yang masih suka menangis? Mungkin yang masih yang di ujung, yang di rumah ya. Aku masih suka nangis tante, aku masih suka merengek-rengek gitu. Aku suka dimarahin sama mama, jadi masih suka nangis gitu ya. Jadi kalian bisa minta perlindungan sama Tuhan kita. Caranya gimana? Adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi kelegaan kepada adik-adik, memberi kegembiraan kepada adik-adik. Jadi adik-adik aman dimanapun adik-adik berada ya. Nah, hari ini kita belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang mendapat perlindungan luar biasa dari Tuhan, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah salah satu dari 12 bersaudara anaknya Bapak Yakub. Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Semoga adik-adik di rumah tidak mengalami seperti Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, alasan mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya adalah alasan pertama, karena Yusuf lebih dikasihi ayahnya. Mengapa Yusuf dikasihi ayahnya? Karena Yusuf itu dilahirkan pada saat Bapak Yakub sudah tua. Jadi Yusuf diberikan baju yang bagus-bagus, pakaian yang indah, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri. Yang kedua adalah dari mimpi. Mimpi yang pertama adalah berkasnya Yusuf itu berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas yang lain sujud menyembah kepadanya. Dan mimpi yang kedua adalah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Sehingga makin bencilah saudara-saudaranya. Padahal mimpi itu adalah nubuatan dari Tuhan tentang masa depan Yusuf yang gilang gemilang. Ayat firman Tuhan untuk menyatakan perlindungan Tuhan ini adalah adik-adik semua mungkin di depan atau di samping, atau yang belum bisa membaca ada Alkitab. Minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Kita baca Alkitab kita tentang Tuhan perlindunganku di Mazmur pasal 138 ayat 7. Ya, sudah ketemu semua? Amin ya, kita baca sama-sama. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Nah, dari cerita ini, Yusuf walaupun dibenci saudara-saudaranya, tapi tetap mendapat perlindungan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu. Ini adalah kitab kitab Mazmur ini adalah Daud, kitab Raja Daud. Tetapi walaupun itu kitab Raja Daud, kita semua anak-anak Allah mendapat perlindungan yang sama. Jadi Yusuf ini dibenci saudara-saudaranya, tetapi tetap dikasih Allah. Apa bukti bahwa Yusuf itu dikasih Allah adalah saudara-saudaranya berencana membunuh Yusuf. Ketika Yusuf diminta Pak Yakub untuk menemui saudara-saudaranya sedang menggembalakan ternak, saudaranya berencana membunuh Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur yang kering. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya sehingga Yusuf itu tidak dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi ditolong sama Allah dengan cara Yusuf dijual kepada saudagar dari Midian, dibeli dengan 20 sikal perak. Coba kalau Tuhan tidak turun tangan, pasti Yusuf sudah dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi karena Tuhan mau turun tangan melindungi, Yusuf diselamatkan. Walaupun akhirnya Yusuf dijual kepada orang Midian, dibawa ke Mesir, dan dijual kepada Potifar di Mesir. Ya, pegawai dari
Firaun, kerajaan di Mesir. Nah, dari cerita ini, hal yang tidak baik yang boleh kita pelajari adalah iri. Saudara-saudaranya Yusuf iri. Jadi adik-adik yang di rumah, Tante harap mulai detik ini, mulai saat ini, jangan iri. Kalau orang mempunyai kelebihan, kita harus justru semangat. Kita harus bisa seperti orang-orang lain. Hal yang kedua adalah saudara-saudaranya Yusuf tuh berbohong. Berbohongnya dengan cara apa? Ketika Yusuf dijual kepada pedagang dari Midian, mereka tidak berani bilang ke Pak Yakub bahwa Yusuf itu dijual. Tapi apa yang dilakukannya? Dia memotong satu ekor ternak, diteteskan darahnya kepada jubahnya, sehingga dia bilang ke papahnya bahwa Yusuf sudah mati diterkam hewan buas. Itu adalah hal yang tidak baik. Yang pertama adalah iri hati, yang kedua berbohong kepada orang tua. Jadi Tante juga mau adik-adik semua mulai saat ini juga jangan suka berbohong, karena pasti semua itu tidak baik ya. Adik-adik semua sudah mengerti akan firman Tuhan hari ini? Ya, Tante yakin dan percaya. Kalau adik-adik sudah mengerti, mau lebih jelasnya cerita firman Tuhan hari ini, kalian bisa baca di Kejadian pasal 37 tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Tante mau berdoa untuk firman Tuhan sudah disampaikan. Tante juga mau kasih tahu untuk minggu ini Tante tidak kasih tugas kepada adik-adik ya. Bonus untuk menyongsong perayaan Natal yang akan kita adakan pada tanggal 25 Desember yang akan datang ya. Jadi kita ibadah selanjutnya pada tanggal 25 Desember. Ya, kita mau berdoa bersama-sama untuk penutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau juga mau melindungi Yusuf seperti Engkau juga mau melindungi kami Tuhan. Kiranya hari lepas hari Tuhan Engkau tetap melindungi kami, menyertai Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami rasa aman agar kami lebih tekun berdoa, meminta Engkau agar tetap menyertai kami. Kau berkati juga orang tua kami, kakak kami, adik kami, bahkan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku akan selalu mendukungmu.